As-Sholeh Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha wa salatu wassalamu ala imami ahli syafai wal wafa bil anbiya'i wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wa rahmatan wa shifa'i syirri wal jina wa ala alihi wa sahbihi madamatil qarqasana amma ba'd. Dengan sanipun para sesepuh bini sepuh laku-laku dengan sanipun Romo Haji Ahmad Sulasi sak keluarga besaripun dengan sanipun Pak Haji Susilo Ustaz Andi sedaya kemawon Dewan Guru sedaya kemawon para rawuh wali santri wali murid sedaya kemawon ibu bapak mugi-mugi kita sedaya pinaringan keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama monggo kita sesarakan menjadikan rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dengan sampun maringi pinter-pinter kenikmatan awit nikmat sehat, nikmat sempat tumugi puncakipun nikmat punika nikmat iman lan Islam. Kathahipun nikmat ingkang Allah taala paringaken tentunipun kula panjenengan sami boten sanggup membilang nikmatipun Allah taala. Al-Quran disebutkan wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Jadi kalau sekiranya kita hendak menghitung nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, maka kita tidak akan pernah sanggup dan bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Maka kita usah repot-repot jangan kalau sami menghitung nikmat Allah Ta'ala cekap belum panjenengan syukuri. Amarga matawi bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka insya Allah la azidannakum pasti ditambah dengan kenikmatan yang lain. Maka saking kathahipun nikmat niku wau kula jenengan bisa boten sadar menawi angsal nikmat. Ibu bapak kita jenengan urip alam dunia niki nek hitung-hitungan sadar kali boten kata sadare boten waktu kata sadare niki kepengen jawab jenengan kita besar alam dunia urip dunia niki nek hitung-hitungan sadar kali boten kata sadare napa boten jujur kenangan itu secara teori itu nek muni kula nggih kathah sadari iki kula kangge mawon sing hampir iki kan kula wonten mesin di mabuk jajal jenengan jujur ampun teori sing mawon jenengan niku mlebu masjid mriki niku langkah kaki pertama niku mau sikil kanan apa sikil kiri yakin kalian wong kula mawon boten keri jan wau ing papan kula wis mari. Berarti jenengan luar biasa. Sehingga kan mlebu ngaco langkah. Nek kula ngerti teorine kanan nek prakteke kula paham. Tapi sing jelas kiwa karo tangan boten langkah sareng. Akeh nek jadi atas sebut sing langkah pertama niku kudu disikil. Cuma waktu belum jenengan niku akeh boten sadari maka belum jenengan kadang-kadang paham. Sing sepele wae wonten donga wetan Pak. Allahumma kama hasanta qalbi fa hasil qulubi. Iki donga apa Pak? Donga berjalin itu sing sering berjalin kira-kira ibune apa bapake? Ibune dhewe. Jangan nek arep ngangkat kondangan, arep ngangkat ngaji pas bercermin sing ora lali maca dongane napa pedane
nggih. Jujur, insya Allah keturunannya itu adalah bapaknya berkata tadi kadang-kadang ngomong berjamin aku berterima tapi ya tetap berjamin insya Allah. Terus menungso itu dari hitungan sadar paling betul yang kata paling betul. Pokoknya kan sudah didahulu anda orang berdoa nikmat itu diketahui dengan lawannya. Jadi kalau jenengan sadar merasakan nikmatnya sehat, berkawis tahu merasakan sakit. Kalau jenengan sadar merasakan nikmatnya dua motor, berkawis tahu kelipan. Kalau jenengan sadar merasakan nikmatnya dua sikil, berkawis sikilnya pun ada kepadu-padu. Kita jenengan yang orang tahu larang itu merasakan dua itu benar-benar. Betul deh, kelingan-kelingan pas terasa larang. Jadi kalau jenengan sadar merasakan nikmat sehat itu berdoa tahu sakit. Wonten sing pagi hari ini dugi wonten mriki sing seumur urip jenengan dereng sakit Pak Bukan. Wonten boten sing seumur urip jenengan dereng sakit wonten. Betul nggih? Pokoknya kalau pengajian suwi wis kuwi karo dibaca aja. Ya. Betul harus melakukan apa-apa. Ini kalau mau betul ini kan ada sama bukan nanti insyaallah itu nggak itu sadar kalau seakan nikmati sehat atau selalu jadi sedaya tiang pun nanti sakit Pak betul-betul tiang terus orang tahu orang betul Fir'aun kemauan itu saya orang tahu orang cuma sih tidak Fir'aun antas Fir'aun itu maklumnya kayak Quran itu Fir'aun itu ngantos kami dari itu Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan itu semua dulu. Jadi Fir'aun itu kan tidak ditentukan. Jadi orang tahu lorong akhirnya kan jadi Tuhan dari sombong. Kan jadi sombong. Kira-kira memang zaman saat ini wonten boten padu sing ora ngerti dan aku dadi Tuhan wonten boten. Boten nggih. Tapi kalau saya nonton berita KTP wonten tiyang namine Tuhan. Wonten KTP namine syaiton. Berarti nek syaiton bapake berarti iblis. Kalau bapake iblis nggih. Jadi nek syaiton bapake iblis. Jadi jenenge bukan asal-asalan Pak Bu. Betul asal-asalan. Jadi nek badhe maringi lare seorang kiai. Seorang konsultasi. Tapi itu tuh paham betul permasalahan wonten kiai itu kok nanti seorang kiai, Pak. Seorang kiai, beliau kiai kali Pak Kiai biar baik pun nanti lalu Pak Kiai kumpul lah putra itu ini sekedar kali lahiran. Boleh lahiran, kalau gaji asmo. Akhirnya biar baik pun laporan. Pak Kiai material wis balik. Itu begitu balik tekan nomor, orang langsung mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, tahu pegang Quran, mau buka Quran ini, karo merem mau tunjuk. Jadi karo merem paling dulu dibuka, sang asalnya itu dibuka. Nah, di mana jari telunjuk itu menempel di salah satu kata di dalam Quran, maka dijenengi niku derek al instruksi Pak Kiai akhirnya pun dia balik ambil air wudhu buka Quran al-Quran ditunjuk pas bahkan tulisannya Jahannam akhirnya anak itu jenenge Siti Jahannam tetap itu ngomongnya adalah aja asal mengenai Jahannam masalahnya nami itu dungo. Nah, menurut William Shakespeare, berarti betul dengan William Shakespeare. William Shakespeare itu nulis what is a name, apa arti sebuah. Tapi tentang Islam itu bukan cuma ada arti sebuah nama, tapi nama itu dulu. Kalau itu dia nggak ada rencana kamu itu kalau orang tua itu dijenengi jane kula yo tetep nyemali banget mengenai jeneng orang tua. Maka itu dongake anak
Niki anak itu diparingi asma sinten karo wong tuane kancane kula niku diparingi asma kali tiyang sepuh Pak Bu naminipun Miskino. Berarti kere ngomong ya. Miskino. Tapi ternyata setelah kula telusuri niki kula niku terlalu berbahasa kabur. Ternyata kidule Husnudon wong tuane memadukan dua bahasa Indonesia kali bahasa Inggris. Miskin Kemudian sugih, kemudian sugih kabeh. Selawat dan salam beliau tercurah ngarsanipun sosok ingkang agung lan mulia ingkang sampun ngajaraken kula panjenengan pundi ingkang taat ingkang maksiat hak lan batil dipunika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat mengikuti ingkang setia ila yaumil para rawuh ingkang dimulyakaken Allah. Ini baru sampun disebutkan kali susila ini majelis fikih, majelis ilmu itu wonten pangandikan dawuh idza marartum bil yadil jannah farta'u. Jadi nek jenengan kok melewati taman-taman surga farta'u niku kon mampir. Jadi jenengan sekelepat kok wonten taman surga niku kon mampir. Jadi sing jenenge taman surga wong jenenge taman nggih. Nek teng taman nek lenggah kepenak mboten tak. Jadi nek mungkin jenengan kok ngantuk berarti jenengan sak teng taman. Nggih, masalahnya baik kan. Kepenak kula pun mulai rada kepenak iki. Masalahnya kula niku kula berpikir rada kaget. Ini karena itu misalnya berarti kula pun mriki awet sak durunge poso mboten peten mriki tapi tengah jam mawon iki saiki jam model iki betahi nang iki nggih iki masyaallah mriki jenengan sing jaliyane angsa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu napa sing naminipun taman-taman surga niku wau nggih halaqah tempalan di datang dikir itu di wonten ilmu, wonten maos Quran, wonten asmaul husna, sholawat komplit ini sedaya mawon itu. Bau sampun diwaosaken Quran, sampun maos asmaul husna. Monggo sak menika kawula diakuni ken majelis seperti nasihat. Jadi nasihatnya apa itu yang video saya pun ingin sampai di sini sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum kalian saya pun ingin setengah jam berarti ini kan para namun yang dimuliakan Allah menungso menikah piyambakipun diberikan pandangan kali Allah cuman ningali hal-hal yang indah. Zuzina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Niku kan berarti manungsa niku senang meresani keindahan. Termasuk salah satulipun senang ningali tiang sedaya. Jadi jenengan nek orang ngantul bapaknya mesti nek dalam mobil seneng sampe. Mesti seneng. Itu nanti anaknya buatan sunnah itu ternyata lebih senang nggak ada hiburan, lebih senang kali harta baik ini wujudipun emas ataupun perak, lebih senang kali mati. Caranya saat ini senang kali kendaraan dan sebagainya. Kalau jenengan ini mesti senang anakipun duweni putra. Lan kepengin putra-putrinipun kula panjenengan menika dados ari ingkang saleh lan salehah. Ternyata memiliki seorang anak itu bukanlah sekedar untuk kebanggaan itu betul. Akan tetapi anak ini
hendaknya disuruh untuk mau mengaji. Memiliki putra putri itu bukan cuma sekedar menyambung sejarah itu betul, tapi lari niku wau kedah diajari kan ibadah. Amarga ingkang naminipun didik bocah supados dados lari ingkang soleh niku boten kados balik telapak tangan boten Pak. Nabiullah Adam menika piyambakipun pun nanti gagal anggenipun didik putra-putranipun. Salah setunggalipun putranipun niku saling Qabil niku madani Nabiullah Nuh anggenipun piyambakipun dakwah kirang langkung 150 tahun tapi tidak mampu merubah kekafiran daripada putranipun piyambakipun. Artosipun boten gampil anggenipun didik lare supados dados lare ingkang saleh boten kaya balik telapak tangan. Makanya teng Islam menika ingkang naminipun tarbiyah atau pendidikan. Tarbiyah niku wonten tarbiyah qoblal wiladah, wonten ba'dal wiladah. Wonten pendidikan sing pendidikanipun niku sebelum anak itu dilahirkan dan ada pendidikan setelah anak itu dilahirkan. Artosipun nek menawi sadherenge dilahirkan berarti awit wong lanang wedon bebujuan. Dari ketika seorang suami istri nyuwun sewu piyambakipun menikah, bahkan pada saat malam hari nyuwun sewu melakukan hubungan suami istri pun niku kudu wis diniati Pak. Kira-kira biyen jenengan pas nyuwun sewu karo lanang wedon niku sesuami istri kira-kira pun diniati napa dereng Pak? Napa main beras-beras mawon? Niki apa ta? Niki kedah pun diniati. Makanya wonten pangandikan Quran niku Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Terus menawi seseorang niku hendak melakukan hubungan suami istri niku piyambakipun teng atine teng manahipun nggih matur kali Allah taala, ya Allah niki mangke nek saupami kok dados benih dados lare niki lare niki kula persembahkan teng panjenengan khidmat kali jenengan dados lare soleh-solehan supados ibadah dumateng panjenengan nyuwun supados ditampi dumati kali Gusti Allah. Niku awal, tapi nek sing pun atur berarti iki sampun. Nek mesti apa tuh? Ini kan seperti sampai kita putra-putri jenengan juga. Ini awal. Bahkan nyuwun sewu betul cuma niku pada saat hendak melakukan hubungan suami istri kemawon niku kedah maca dulu. Cuma kadang-kadang wong tua sing menungso niku butuh maca dulu ono sing kudu maca sekolah sekolah itu wis teori-teori itu yang yakin sekali kabeh. Modele kok mangke niku dados benih dados bibit. Maka dulu niku wau kudu diwaos didongake supados napa nyuwun kali pangeran anggenipun ikhtiar niku luar biasa Pak. Nyuwun kali Allah taala niku luar biasa. Maka nek mangke kok dados benih dados bibit artosipun kan seorang ibu niku ngandhut. Dan ketika ngandut piyambakipun hamil piyambakipun sampai 4 bulan iku biasane teng tradisi Nahdlatul Ulama iki tradisi ingkang sae wonten sing naminipun upati nggih acara 4 bulan. Niku ketika 4 bulan niku ngundang tangga teparo sing diwaca niku napa sing diwaca niku Quran. Niki merupakan tarbiyah saderenge lare niku lahir pada saat masih berada di dalam kandungan. Ingin apa pada saat 4
bulan niku wau menungso niku piyambakipun niku badhe dirampiraken rezekine matine jodoh niku pun ditampilkan niku wau. Maka pada saat 4 bulan niku wau biasa diwacakan Quran. Jadi atosipun niki ternyata namanya 4 bulan itu ilmiah Pak. 4 bulan itu ilmiah, maka yang saat ini jadi tidak betul ilmiah betul. Ternyata ilmiah itu keberipun. Ilmiah itu kan bila menungso menikah unsur manusia itu kurang lebih sekitar 70% itu terdiri dari unsur air. Jadi menungso itu unsur itu katanya baku. Unsur air menungso itu wau, unsur banyu menungso itu wau. Ternyata setelah diteliti oleh orang Jepang yang bernama Profesor Masaru Emoto, kita namanya Bu Ajinomoto lagi. Masaru Emoto piyambakipun itu teliti banyu. Air itu diteliti oleh Masaru Emoto. Ternyata air itu hidup. Kata Quran disebutkan ternyata air itu hidup. Nah air yang hidup ini ternyata bisa diajak bicara. Makanya kalau panjenengan nek badhe ngambil air wudhu pas badhe sholat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardlillahi ta'ala awit nawaitul wudu'a niku kula jenengan ngobrol kali sekomongan kali juga. Makanya ketika air itu diteliti ternyata air itu hidup. Akhirnya mengadakan satu penelitian bahwa air itu sing hidup niku wau diajak ngomong Pak. Diajak ngomong dengan kalimat-kalimat ingkang sae, dengan kalimat-kalimat yang baik. Yang satu digunakan kalimat sing apik, sing sae, sing setunggal kalimatipun sing boten sae. Ternyata setelah dibuatkan satu penelitian niku wau toyo ataupun air sing mau diteliti, bahwa air itu diteliti dengan menggunakan alat khusus niku wau diucapkan kalimat yang baik, yang satu diucapkan kalimat yang tidak baik. Ternyata air itu reaksinya boten sami dan perubahan lebih cepat kepada air yang diucapkan kata-kata yang boten apik, dan sementara yang diucapkan kata-kata yang baik dilihat dengan satu alat khusus niku membentuk sebuah kristal. Sing kristal niku sangat indah ketika dibacakan bukan kalimat yang baik tapi dibacakan ayat-ayat Quran. Jadi iki sing temokke wong Jepang. Makanya banyu sing paling apik banyu Zam-Zam. Iki ini. Makanya nek saumpama kok tiyang niku wau piyambakipun jajane ora sah nunggu wong Jepang, masalah tiyang sakniki kan niki pun diteliti karo wong Jepang. Jadi boten usah tiyang Jepang, awit riyen Pak Kiai para ulama niku pun bahas masalah niki cuma tidak diceritakan betul nonton penelitian niku wau. Jadi para kiai pun ngajari buktine napa, buktine nek biyen putra putrinipun kula jenengan sakit panas niku biasane gawa banyu dibetul dengan Pak Kiai, terus kowe kali Pak Kiai diwaosaken Fatihah cuma disebutke digawa bali sing mau ning panas-panase mah panasnya mah ini toyo air. Nah toyo itu mau ternyata air itu hidup. Makanya Pak Kiai itu ngajarin itu ngotot-ngotot biasanya kan ngotot lian sakit kau batin kayak banyu diucapkan Fatihah dong. Tapi tiap saat ini wonten sing matur ngeten lah teman Pak Kiai dikawon dibaca Fatihah ora usah Pak Kiai nek Fatihah tok aku juga. Ini kira-kira bacaannya sami bukan Pak Bu? Kalau dari Fatihah tapi sami lah bukan. Perkara bukan sami. Pak Kiai apal Quran 30 juz, kula jenengan juz 30 ora apal. Berarti
berarti justru paling seneng ya surat al. Jadi kan kalau surat al-ikhlas betul bu. Seneng apa betul? Seneng deh. Kira-kira kalau sholat dan masjid dan musola kok sing imami mau surat al-ikhlas jenengan dari makmum ikhlas apa betul? Ikhlas deh. Nek kira-kira betul ikhlas sing imami bagi maca al-baqarah apa jenengan ikhlas? Jalan itu semuanya apa? Kan ada. Makanya kalau pun ada cerita ada sikap ada sangat. Kalau pun ada cerita, kalau itu selatan saya datang bersama. Jadi nyata. 5 hari sebelum Idul Fitri, kalau pun PKI selama 5 hari dan 5 hari sebelum Idul Fitri termasuk tahun kalau ini. Kalau saya kalau ini bercokok dari pun dalam sholat isya. Terus anak batul bin dengan sholat ini kalau imam itu betul dari kali. Ini uang sing jenenge terus anak itu kan tiang malih pol. Kita itu kata banget. Kalau bayang ini kata, dan kita sampai ini belum sebayang terakhir kira-kira yang bandit sampai. Kira-kira surat sing diwaca itu apa gimana? Kalau khawatirnya sing diwaca al-baqarah, al-imran, an-nisa berarti kalau bandit tekan subuh kan ada. Masya Allah, ini begitu alim mulai sembahyang isya, rampung sembahyang isya, melebetkan sholat tarawih. Begitu melebetkan sholat tarawih ini berubah maca Fatihah, berubah suratan ini kalau deg-degan. Iki sing arep diwaca al-hakumut takatur, nek sing diwaca alif lam mim. Iki kula cuma ya rada nyuwun ya Allah, mugi-mugi al-hakumut ya Allah. Al-hakumut ya Allah supaya kasih kula dengan sing kaya kowe kok. Terus pikir al-hakumut kula domane pikir apa? Lelek semua di alif lam mim ya wis tekan subuh. Alhamdulillah sing diwaos senes al-hakumut. Sing diwaos senes alif lam mim, sing diwaos niku wong alim luar biasa. Surat sing diwaca cuma loro tarawih. Inna a'tainaka al-kautsar kali qul huwallahu ahad. Kira-kira cocok betul? Cocok banget. Nek kan bahas ini nak kali itu kula tak jamaah iki. Ini kalau saya dulu kali ini rampung sholat terus salam kali terus atau dulu ini mau jenengan supir tapi paham penumpang betul terus sholatnya baik terus sholat terus dua kalau terus masalahnya kalau saya dari makmum kok sholatnya kok terus pikirannya mesti berarti mau ini nyata belum dari dahulu itu sholat dan masjid kelam sholat dan masjid itu tak ini surat al-sing diwaca Masya Allah sing tersebelah itu kan kalau yang bilang kaget kan geblak itu surat itu diwaca turun surat itu diwaca betul panjang cuma kita asalnya kali dulu jadinya alhamdulillah nek sing diwaca al-hakumut belum ya alhamdulillah lah kamu dengan taina kali dulu ya alhamdulillah itu terus saya terus alhamdulillah top sak pimpinan atas pun apa kalau jenengan sing lah nek Pak Kiai apa Quran 20 juz jam setengah kali pun wungu jam setengah 2 pun tadi sudah bangun piyambakipun untuk apa? Untuk melakukan sholat tahajud. Kalau jenengan setengah 2 tahajud niku setengah kali piyambakipun wungu niku boten tilem dugi kasan dugi subuh mangke tekan suruh tekan duha. Nah itu dengan Masya Allah luar biasa. Makanya wonten tiyang soleh takut niku naminipun Sufyan As-Tsauri, Imam Sufyan As-Tsauri. Niku Imam Sufyan As-Tsauri niku pernah 5 bulan tersiksa. Ini tersiksa itu lama gitu. 5 bulan tersiksa gitu. Niku santri takut. Tuhan dulu jenengan ini proposi kok tulis jenengan tersiksa 5 bulan. Dan bimaulah tuhu karena dosa yang saya lakukan. Dosa apa? Ya orang tua mungkin berprasangka bukan saya adiknya. Jadi berprasangka buruk dengan seseorang. Nah
Nah, jenengan 5 bulan kesiksa apa? Kesiksa tidak bisa bangun kasih bangun. Ulama tersiksa 5 bulan boten saged tangi kasih. Niku Imam Sufyan Asy'ari 5 bulan kesiksa boten saged tangi kasih. Emang tangi pun jami piyambakipun merasa tersiksa boten saged tangi kasih. Niku tangi 5 bulan niku tangi sadèrèngé subuh. Sadèrèngé subuh tersiksa. Mergo biasanya jam setengah kali, jam setunggal pun kira-kira jenengan itu kan nanti saat dulu subuh tersiksa bener tersiksa ya terkasih kan kok terkasih kan kelas itu lah bener lah terkasih kan bener kita Imam Sufyan Asy'ari malah mau kental kan tapi saat dari subuh terkasih tidak sampai yang baik lah berarti itu 20 juz setengah kali pun wudu gitu niku poso Senin Kamis ibadah itu luar biasa. Monggo boten sami dibanding kali kula panjenengan kangge maos surah Al-Fatihah. Boten sami. Rasul sallallahu alaihi wasallam niku pun nate piyambakipun. Niku serembahan wonten tiyang datang Kanjeng Nabi foto pedang. Ditempel di Kanjeng Nabi, siapa yang bisa menolongku wahai Muhammad? Iku Kanjeng Nabi matur Allah 3 kali Kanjeng Nabi matur Allah tiang sing beto pedang iku wae ditempel di leheripun Kanjeng Nabi niku tiang gemeter kangge pedang niku Allah cuma ping 3 niku pedang niku kira-kira nek kelas kula jenengan mugi-mugi boten ketemu rampoknya nggawa pedang jenengan ditempeli jenengan ditempel sapa sing iso nulung kowe jenengan ngomong Allah ping 1000 sing dumeter jenengan ora rampok karena kata Allah yang keluar 1 kali dari bibir yang mulia Nabi Agung Muhammad, lisan suci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersami dengan lisan yang keluar dan lisan keluar jenengan. Pertama, menungso sing atine paling resik iku Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika seseorang dia pun hamil dibacakan ayat Quran karena orientasi sifat itu bocah bilangnya anak sing Syekh Ahmad Syekh Mahfud Termas napa Syekh Ahmad Khatib sampai sekolah di Surabaya di antara 2 ulama ini niku kenging napa saged dados ulama internasional yang pun tanah haram dan ulama besar. Niku ulama saking Indonesia, saking Nusantara, jadi ulama besar niku kata Syekh Mahfud Termas, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Yasin Al-Fadani niku saking Indonesia tanah haram. Niku dadi rujukan wong sak donya, termasuk Syekh Yasin Al-Fadani niku dadi rujukan hadis ulama-ulama internasional tanggote kali Syekh Yasin Al-Fadani. Niku ulama-ulama niku dadi ulama besar niku setelah dipakai yang ulama ternyata nek pas piyambakipun seteng padalanipun ibune sang ibu sedang hamil bapak ini nonton Quran ping 100 kali. Dikira-kira jemaah kali kula ben kapan dene. Ya Allah, jenenge ping 100 ping 1 ora kata. Iku alhamdulillah ten bulan Ramadan. Kalau Ramadan sakit khatam orang Ramadan jam 12 sakit ini ngatam Quran ini ngatam dari 100 Masya Allah biasa. Nah bila wakatan ketika seorang ibu sedang hamil itu tadi bacakan ayat-ayat Quran, kita bacakan Quran dan mempunyai orientasi ketika memiliki seorang anak itu dua anak sing soleh lan soleh. Iki nek kula jenengan jujur Pak Bu, nek dimaringi pilihan nek dua anak itu biyen pas hamil orientasi memiliki anak itu anaknya cantik ganteng napa bocah anaknya apik Pak. Sing bocah ayu ganteng tuh ahli ngomong ganteng ataukah akhlaknya bagus ini orientasinya sih dulu
ya. Nek kudu milih. Nek kudu milih. Nek tiang Yahudi, ini kalau tak cerita tiang Yahudi. Tiang Yahudi ketika istrinya sedang hamil, itu yang selalu dibawa itu dua. Yang pertama kitab sucinya, yang kedua bab soal matematika. Ini kira-kira jenengan pas saya ambil dia itu tahu sempat bab soal matematika bu. Wah itu anak-anak dulu berubah. Itu tidak kali satu kitab sucinya, yang kedua bab soal matematika. Orientasinya apa? Pokoknya saya punya anak kepengen jadi orang yang cerdas. Ibu mau anaknya mau jadi putranya harus diakui karena mereka cerdas. Lah kula jenengan jujur kepengen biyen-biyene anake niku saleh, akhlake apik, apa ayu, dan itu sing diutamake pundi wae. Saleh tapi itu ora takon. Jenengan biyen pada saat hamil ibu hamil niku surat sing paling sering dibaca, jujur surat sing paling sering dibaca sekian Quran itu surat apa? Yusuf bin apa? Oh enggak, berarti nggak ada lagi ya. Terus yang kali surat apa sing sering dibaca? Maryam bin apa? Surat Yusuf turun marum, surat Maryam turun marum, ditambah batu kelompok bin Akhil tambah bu. Jadi secara tidak langsung jadinya berdengar wis kalah sini itu wae artinya apa? Bahkan kadang-kadang ya mau kan sing dibentuk kan kitab suci gitu. Ternyata tiang Yahudi sing dibentuk kitab suci. Nek kula jenengan dia kok yang sepuh iki ora masalah sih. Sing digawa sedang bodoh gitu. Mulai barang ya. Nah, itu sih tapi itu sing dibaca kitab suci niku. Tapi nek ibu saat ini kira-kira hampir sing dibaca pertama orang hampir status, kalau ini saat ini zamannya status bu, zaman status kapan itu, sebetulnya ngomong hal-hal saya itu di status akan itu asal-asal no, kabar-kabar berbagai status, sing repot niku, wong kabar-kabar zaman status saat ini akhir pun apa, sing jenenge wong habis status, wong kok nek Kanjeng Nabi ngajarke nek masak niku nek bau makanan itu masakan kok sampai ke tetangga, makanya masakannya tekan tetangga ini boten cuma difoto bisa terus ini selesai kita gambar jadi kudunya yang masakan itu kudu tekan tetapi memang difoto sampai masya Allah itu ini boten apa-apa sing repot kok orang tiang pecah ninggal, tiang sepuh ninggal, tiang sepuh pecah kok nggawe selfie piyambak itu difoto bareng kali tiang sepuh ninggal terus nggawe status iki ampun iki atau sing pertama sing sepindah kalau mau menika ketika wiladah ketika sedang hamil itu mau maka piyambakipun kedah sering diwaosaken Quran sing diajar sampai akhiripun 9 bulan 10 hari. Biasanya 9 bulan 10 hari terus lahiran. Begitu lahiran dikenal asmanipun Allah diadani kanan kiri. Iku sing pertama itu kan kenal kali Gusti Allah jeneng umatipun dikenal lagi Quran, diwaosaken Quran, didoaake, begitu metu piyambakipun bisa dikenal kali Allah Taala. Sampai piyambakipun prosesi besar dan sebagainya, maka gadhahi putra niku kedah sebuah proses boten gampil untuk menjadikan anak niku saleh ataupun salehah. Dan wonten ketika dengan seorang anak niku wau sampun prosesi niku sedaya niku sampun ketika anak itu lahir sering-sering anak itu dibawa untuk datang ke para ulama. Jadi kula kelingan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sabah itu piyambakipun kali abai itu mesti dituntut dibetul para kiai. Makanya begitu para kiai matur kali Pak Kiai. Jadi anak itu kok
diusapkan dongane, diusapkan dongane. Setiap ketemu kiai diusap doain, diusap doain. Sing dongake kiai kathah ahli yang itu kata sakit sampeyan to Habib Syekh bin Abdul Qadir Jadi saya bertemu orang ulama, bertemu orang yang itu kan musab kepalanya gak ada Pak Yai, semua Pak Yai. Dan sing dongake perlu energi menungso. Energi positif manusia itu berada di tangan kanan itu, dan paling maksimal itu ada di tangan jari-jari tangan. Maka ketika jari telapak tangan itu menempel kepada kepala seorang anak, maka energi positif seorang ulama masuk ke dalam dirinya. Maka kalau sering dilakukan, maka sang anak tersebut tidak menutup kemungkinan akan menjadi ulama, akan menjadi orang anak yang soleh ataupun soleh. Jadi ojo terus bocah itu kemudian protokol di bioskop sampai kita berada di bawah. Ini betul lah, sesekali mau bocah itu dijemput presiden nonton di bioskop bisa sekali, tapi dengan orang tua. Tapi tetap bawa doain. Kenalkan hal-hal yang keterkaitan yang lain yang dari kamu sholat. Hadirkan ke majelis ilmu, hadirkan ke majelis zikir. Kenalkan ke masjid. Subhanallah. Saat ini kita berusaha dalam masjid kok orang makhluk anggit dolaran HP. Ketika dolaran HP kontrolnya lagi susah. Kenapa dia seperti itu? Maka sampai usia 7 tahun anak bocah yang sholat. Usaha 10 dalam kami di kebun pertungan. Tapi itu pertungan ada hal untuk masuk di pertungan. Dan ketika seorang anak di luar mau dari bocah itu apa tungan itu yang sembuh. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengkompilasi menyusun daripada Maulid Sintuturah. Piyambakipun kecilnya beliau hadir ke majelis. Atas alalan datang ke majelis. Nanti hadir ke majelis ulama fulan. Setiap beliau pulang dari hadir majelis diajari oleh orang tuanya dan dia sudah terbiasa untuk apa? Untuk mencium tangan orang tuanya. Mungkin harus mencium tangan yang sepuh bagi anak-anak itu diajari nyium itu tak begitu. Jadi saat ini kan nyiumnya tak batuk. Kalau lagi mikir betul kok nyiumnya tak batuk. Jadi ciumnya dihidup, suruh menghidup, dihirup daripada tangan orang-orang tua, tangan daripada para ulama. Jadi cium itu tak hidup. Dia baiklah begitu pulang rutin, setiap pulang beliau cium tangan ibundanya. Setelah itu beliau apa yang beliau katakan kepada ibunya? Umi, kata beliau, Umi tolong angkatkan kedua tangan, tempelkan tangan Umi. Akhirnya pun tangan daripada Umi daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain menempelkan. Setelah itu menyatakan, kau pengen apa? Lalu beliau mengatakan, Umi tolong doakan Ali supaya Ali seperti Imam Syafi'i, doakan Ali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Syekh Bauddin Al-Syabani, doakan seperti ulama-ulama itu tadi. Dan ibunya pun berdoa, ya Allah jadikan putra saya Ali seperti Syekh Abdul Qadir, seperti ulama fulan-fulan, seperti yang disebutkan para mubalik itu tadi. Semoga semua keberkahan ada di Ali Al-Habsyi. Akhirnya Habib Ali Al-Habsyi mendapatkan keutamaan tersebut dan dia menjadi untuk menjadi ulama besar sampai hari ini. Maka kitabnya, kitab Maulid Sintuturah atau Maulid Habsyi itu sering dibaca di seluruh penjuru negeri. Kenapa? Karena untuk yang didoakan adalah ibu. Jadi ibu itu yang doakan hari Pak. Ini komen. Jadi kan senang ambil itu ziarah Wali Songo sekali itu. Jadi dengan ziarah tentu diikuti kok betul ziarah yang sepuh. Emang ziarah. Makanya itu sampaikan, jadi kan ziarah pemakam para aulia, para wali songo sinten kemauan para aulia, tapi kok belum menziarahi orang tua terlebih dahulu, maka sia-sia. Ziarah dulu orang tua. Setelah itu baru diberikan. Karena siapa apa? Wali ini pun belum panjenengan sami, khususipun ada di ibunda kita, ada di orang tua kita. Minta doa sama. Makanya ibu ini ketika doain bocah jangan sampai keluar kata Indonesia, jangan
Jangan sampai ketika keluar kalimat sebutan saya, jangan sampai keluar yang tidak baik kepada seorang anak. Bocah kok nakali kados kok, jangan sampai mengatakan dasar bocah anak setan. Dasar ngakoni yang baik pun. Kalau terang wonten ten Jeddah Saudi. Itu wonten lari-lari. Ada anak kecil ini piyambakipun nek cara bocah iki nakal. Betul nakal. Niku nakal itu. Ibune niku piyambakipun masak niku anten hajatan undang tiyang kirang langkung setunggalan. Jadi sing diundang ana wong sewu. Hajatan besar sing diundang ana wong sewu. Sing wong sewu niku insyaallah sekedar paling dugi masakipun rampung, masake niku anggo kuali sing ageng. Lah putrane niku wong bocah cilik umur mungkin bangsa sedasa apa kali 11 kali 12 tahun. Itu piyambakipun sedolanan pasir. Dolanan pasiripun dipendet, ibune sing mlebet teng kamar mandi, piyambakipun mlebet teng dapur, masakan sing jumlahe kathah sing disiapke kagem tiyang sewu niku wau dileboni pasir kali putrane. Niku gule pasir. Akhirnya pendet pasir malah diceplokake, pendet pasir itu diceplokake akhirnya isine pasir. Kira-kira sampai di mana betul sakit. Dan jenengan saumpama jenengan pernah cara dasawisma PKK, jenengan pun masak soto Sukaraja ataupun soto Semarang. Sing diundang katakan tiang 40 lah, merasa kakek. Orang biasanya cuma berkatakan 40 atau katakan 50 orang. Jenengan pun masakannya pun dados, pun rampung, akhirnya pun masak, wis siap saji, tinggal tamu ngambil 5 menit oleh tamu itu dugi. Berarti nanti putrane jenengan pinter banget. Kira-kira ini toilet masakannya dugi dari ini kira-kira jenengan apa itu dari jenengan. Ini kita ini pendapatnya apa? Jenengan apa? Kira-kira jenengan sabar mendengar kita. Itu 5 menit kali tamunya pada tetap. Kira-kira apa? Saya apa dia? Dan sebagainya kita mungkin. Tapi seorang ibu yang terjedah di luar, piyambakipun ketika melihat putranipun sing wis ngemplongake pasir sing kathah terasaan jelas boten saged dimakan. Jelas beliau akan malu dengan datangnya tamu yang jumlahnya banyak. Tapi apa yang beliau ucapkan? Beliau mengatakan, idhal anda, pergi kau dari hadapan saya doakan engkau semoga menjadi imam Masjidil Haram. Berarti diusir tapi ditungake. Yang kesel tapi ditungake. Kesel tapi ditungake. Jangan kira-kira kesel sing ditungake. Bocah kan tak tungake kok dadi menteri mereka. Kok dadi ulama besar, kok dadi dokter. Kesel tapi tetap ditungake. Lantarnya beliau mengatakan, pergi kau nak dari hadapan saya doakan engkau semoga menjadi imam Masjidil Haram. Ini piyambakipun ke sempat dalam ilmu. Beliau pergi meninggalkan ibundanya, pisah dengan ibundanya dalam waktu yang lama, sampai akhirnya karena waktu sudah lama, ini saat ibundanya dibawa, satu ketika ibundanya sulit. Betul ada kepanggil dari putra sampai berdoa pun di putra itu kepengen umroh, maka piyambakipun umroh. Ketika umroh itu piyambakipun mireng suara ketika seorang imam sedang melantunkan suratul Fatihah, surah-surah daripada yang ada di dalam Al-Quran, maka sang ibu itu mengatakan, ini suara saya. Karena seorang ibu ketika mengetahui bahwa itu putranya, hubungan psikologis ini sangat kuat, maka yakin bahwa itu adalah putra beliau. Dia yakin sekali ini adalah saya. Maka setelah itu apa yang beliau lakukan?
Dia meminta supaya ditemukan dengan sang imam. Setelah ditemukan betul bahwa itu adalah putra dari ibu tadi yang sampai sekarang dengan tertosi ditunjuk Syekh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam Masjidil Haram, sing mau konsol bacaannya itu begitu luar biasa. Ini tuh mau ditunggang itu tapi ditunggang kali ibu tadi atau sebut kata jenengan kesuh kali ucap toh kesuh sapole yang jadi pun kesuh orang apa tapi siji aja tangan main sing keluru tunai tapi kalau ditunggang tunai kalau ditunggang karena tunang seorang ibu itu begitu luar biasa. Maka seorang ibu ketika mendoakan anaknya, maka apa yang didoakan ibunya insya Allah akan terjadi. Wais Al-Qarni seorang bin Auliyaillah, seorang wali hidup zaman dengan Nabi, nggak ketemu dengan Nabi, tapi Rasulullah pesan sama sahabat, nanti kalau kamu ketemu sama orang namanya Wais Al-Qarni, kau minta doa sama Wais Al-Qarni. Kenapa? Karena Wais Al-Qarni begitu tunduk dan patuh kepada ibundanya, dan ibundanya senantiasa menggunakan Wais Al-Qarni, maka beliau mendapatkan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, meskipun anda pun dilari bola panjenengan sami estu, mungkin dengan sekuat tenaga bola panjenengan, mungkin putra putri bola panjenengan tidak tersadar dengan solehan, mungkin supaya jadi bola panjenengan dikumpulkan dengan Allah Taala, dan mungkin lari bola panjenengan sakit dan jembatan bola panjenengan sudah belum tertentukan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi si cekap semangat, mungkin cari banyak lama-lama dan akhirnya jam semangat. Karena kita dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Kami batasi 2 penanya, dari bapak-bapak ibu bintang penciptaan turun semua. Monggo bapak ibu jika akan lihat sakit ajakan nasto 2 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama kali orang tuanya dari mana? Oke. Saya Handi dari wali murid atas nama Akram kelas 4A. Akan sedikit nanya Habib Mas. Ini tentang sesuai dengan materi. Bagaimanakah Rasulullah mengajarkan disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak, dan bagaimana cara kita sebagai orang tua yang kesehariannya bersama anak-anak juga bisa mengimplementasikannya dalam membimbing anak-anak kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi pertanyaannya bagaimana mengimplementasikan tanggung jawab dari anak yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kita sama-sama tahu dia adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
ayat ini tidak mengatakan laqad kana lakum fi sholati Rasulillah, fi siyami Rasulillah. Kan kalau laqad kana lakum fi sholati Rasulillah, maka Rasulullah itu hanya jadi contoh untuk urusan sholat saja. Fi siyami Rasulillah jadi contoh cuma urusan puasa saja. Tapi fi Rasulillah artinya semua yang keluar dari Rasulullah, baik ucapan, perilaku, sikap, gaya hidup, maka itu semua adalah contoh yang patut untuk kita tiru. Lalu terkait dengan putra-putra, terkait dengan anak, bagaimana Rasulullah itu mendidik anak atau mengajarkan mereka? Karena putra beliau kan meninggal, tapi kan dari hadis-hadis ini kan bisa kita ketahui bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Ketika umur antara 0 sampai 7 itu Rasulullah itu kalau kita amati lebih menanamkan kepada cinta dan kasih sayang. Jadi tidak ada penekanan untuk hal-hal yang sifatnya berat, tidak. Artinya ketika cucu beliau sedang sholat, cucu beliau itu ada di belakang di punggungnya. Andai kata dia sujud, dia lamakan cucunya. Kenapa? Biar cucunya itu merasakan nyaman. Maka nanti ketika setelah usia 7 tahun itu anak ini diperintahkan untuk sholat. Nah, sholat ini kan mengajarkan satu kedisiplinan. Kenapa? Satu, terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu. Waktu sholat itu kan kita dikasih diperintahkan kalau sholat itu ya tepat waktu. Ada sholat zuhur, asar, maghrib. Ini sebenarnya secara tidak langsung sudah mengimplementasikan penerapan daripada kedisiplinan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata kedisiplinan yang diajarkan oleh Rasulullah ini, ketika kita terapkan, kita ajak untuk putra kita, ketika kita hendak sholat, bukan kita memerintahkan putra kita, kita gandeng putra kita. Kita ajak, kalau mau kamu sholat, kita ajak kamu sholat. Kalau mau di rumah, ayo sholat bareng dengan artinya apa? Kedisiplinan dari ini ketika kita terapkan, maka anak akan menjadi terbiasa. Tidak hanya dalam hal tersebut, karena ketika anak terbiasa dengan pola waktu, maka untuk beraneka macam hal pun sang anak juga akan terbiasa dengan kedisiplinan yang lain. Maka kita lihat zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya, bahkan sampai nanti juga sholat subuh. Nanti kira-kira yang penting orang tuanya ketika subuh juga ikut bangun. Nanti kira-kira subuh ini kita ikut bangun nggak Pak? Kadang-kadang subuhnya kita agak sedikit, tapi alhamdulillah. Makanya kalau kita kontrolnya sulit Pak, kadang-kadang kita sulit ketika seperti itu. Makanya taruh di mana? Taruh di pondok pesantren. Kalau pondok pesantren, insya Allah saya yakin kan dari bangun batu dan sebagainya, insya Allah semua akan bersusun rapi, baik daripada apa yang dilakukan sang putra atau putri. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Masih ada satu penanya lagi monggo dari Bapak Ibu. Jika tidak ada kami cukupkan satu penanya lagi. Mungkin datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bukti, wali murid dari Minta kelas 6A dan Prisa kelas A3. Yang mau saya tanyakan, amalan apa ya dari misal anak mau masuk pondok nih Pak, amalan apa agar doa agar anak nanti bisa pondok. Terus yang kedua, sekarang mungkin anak-anak pada apa ya Pak, kalau zaman waktu saya kecil itu sama orang tua takut sekali. Nah, kalau anak-anak sekarang mungkin kalau dibilang sama orang tua kadang membantah, kadang Mas ini ya nanti
barangkali Habib punya solusi atau amalan yang bisa kami berikan untuk anak-anak kami. Karena kadang anak ketika dibuangi nanti marah, tiba-tiba ngamuk gitu istilahnya ya. Bagaimana solusinya gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketika kita kepingin supaya putra putri kita ini berada di pondok pesantren atau katakanlah menuntut ilmu, itu memang di tempatnya. Cuma memang sebelum saya jawab, karena begini, kita ini semangat untuk kepingin putra putri kita ini berada di pondok pesantren. Tapi kadang cara berpikir kita yang diterapkan kepada anak yang sudah ada di pondok pesantren itu kepingin cara berpikir kita yang tidak mondok itu repot, kayak gitu ya. Jadi ketika sudah mondok, maka cara berpikirnya pun pasrahkan kepada pondok pesantren gitu. Nah, supaya anak ini betah memang dari awal itu. Jadi gitu, anak ini memang sebisa mungkin dikondisikan, bukan kita yang memerintah, tapi bagaimana anak itu minta sendiri. Dari hal apa? Mungkin dari hal kecil, ketika kita kenalkan mereka hal-hal keseharian di musola, kegiatan-kegiatan di musola, sampai anak itu merasa nyaman. Ketika anak merasa nyaman, maka dengan sendirinya maka anak akan minta masuk ke pondok pesantren. Itu yang pertama, usaha lahir. Nah, usaha batinnya tentunya adalah kita senantiasa mendoakan. Ini termasuk untuk jawaban yang pertanyaan yang berikutnya. Karena mungkin anak-anak sekarang memang berbeda dengan anak dulu. Kalau dulu zaman saya masih ingat dulu, ketika abah itu ada tamu, saya lewat saja, abah cuma melihat saya udah lari. Saya minta bayangan orang tua gak berani. Tapi kalau anak sekarang, ketika kita ada tamu, kok dia lewat bolak-balik, kita beliin saja, malah anaknya bisa ngomong jalan bisa begitu. Anak sekarang gitu, ya kan? Artinya apa? Kita nggak boleh disasar itu. Kita tetap doakan, yakin bahwa kekuatan doa seorang ibu itu pun tantangannya tidak kalah dengan seorang wali, karena ibu adalah wali daripada anak-anaknya. Sampai kapan? Terus doakan terus. Apa yang kita doakan? Ibu anaknya nakal, mau berangkat sekolah, tetap usahakan, bacakan sholawat terus, Rabbi habli minas sholihin. Pulang sekolah, datang kembali, anaknya nakal sekalipun, ucapkan sholawat terus, Rabbi habli minas sholihin. Ketika mau tidur, Rabbi habli minas sholihin. Bahkan ketika tidur diajak ngobrol. Di alam bawah sadar beliau, bacakan alamnya surah Al-Syukur sambil dipegang dadanya, lalu bisikkan apa yang menjadi keinginan itu, rutinkan kalimat itu, maka ketika di bawah sadar nanti ketika terbangun lama-lama insya Allah anak tersebut akan berubah. Jadi tidak hanya seketika itu, tapi butuh satu proses yang sangat luar biasa. Yakin insya Allah, dan saya sangat yakin ketika doa itu diterapkan terus, maka insya Allah akan menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Dan ini sudah kelihatan dari lepas dari Ustaz Yusuf Mansur. Saya nggak lihat keterangan yang saya akan bicara dengan ibundanya. Itu dulu ketika masih kecil itu kalimatnya gini, nah nanti kamu bolak-balik ke Mekah ya, mau pakai celana, nah bolak-balik ke Mekah ya, pakai baju, nah bolak-balik ke Mekah ya, pakai baju, nah bolak-balik ke Mekah, dia bolak-balik ke Mekah ya. Maka doa yang diulang-ulang dari seorang ibu, maka insya Allah dalam kita akan kabulkan doa daripada Bapak semua. Dan jangan salah ketika kita berdoa, kadang Allah Ta'ala itu ketika mendengar doa, kalau kita belum dikabulkan, itu seperti ibu sedang mendengarkan lagu yang ibu sukai. Ibu kalau mendengarkan lagu yang ibu sukai, tahu-tahu dimatiin, bilang gimana? Jangan dimatikan, saya masih senang. Allah senang mendengarkan dengan ibu untuk mendoakan putra putrinya supaya menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal alamin. Saya kira itu ibu.
Kepada beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Abdillah bin Hashim Al-Jilani kami haturkan terima kasih. Acara yang selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Simbah Kiai Sulasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kami berdoa syara'ati Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim kembali jami'il muridin muridat istidai wa jami'il abawihim wa qasatatihim syukulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Maafin doanya sampai asal-usulnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina walina wal akhirina wassalim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yubahi majdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa la yashfa' 'amman tajabbar. Wa ila isma'il ma tusiru bana hadithana wa lana. Innaka rahmanan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, qawi jasadi bi hurmati ismika al-qawi. Anini rizkina barakati ismika al-ghani. Allahumma qawi basari bi hurmati ismika al-basir. Allahumma rizqni barakati ismika al-rasyadu. Allahumma nas'aluka natawajjahu ilaika Bijra'il ya Bijra'il narukat tawazana ila Rabbina bihajatina. Mohon anda sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, umur kami diperpanjang sampai puas bagi kita beribadah pada Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi Mikail ya Mikail. Ini qad tawajjahtu ila Rabbina bihajatina. Semoga kami sebagai wali murid SDJ dan anak-anak kami semoga diberi kemampuan, kekayaan, perantaraan asma panjenengan. Allahumma nas'aluka natawajjuha ila ar-rasyadu barakati ismika ar-rasyadu. Allahumma anjil rahmatan wa maghfiratan alaina wa ala sayyidil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat alayain min wal hawad. Bishan bagia jima wa soleh bagia jima wa sulihain Bila jas pura fiatul haq. Allahumma ahdim lana bisya'adah min qawli La ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Kepada beliau Al-Mukarram Sibah Kiai Sulasi kami haturkan terima kasih. Menginformasikan untuk rutinan Sabtu Manis bulan depan tanggal 29 Juli insya Allah akan diisi oleh Gus Ahmad Anis dari Sukaraja. Alhamdulillah, akhirnya seluruh rangkaian acara pengajian rutin Sabtu Manis telah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata yang kami sampaikan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wallahul jazil ila aqwami sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.